kasih kepada Bapak Kepala atas sambutan dan pembukaan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan, pemaparan terkait, tema pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, siapa yang akan paparan terlebih dahulu? Kepada Bapak Deputi, Pelayanan Manajemen ASN, Bapak Aris, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Indria. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala BKN, Ibu Sesma, rekan-rekan DPT Madya BKN, Bapak Ibu Kepala BKP, Kepala Biro SDM, Kepala BKD, Kepala BKPP, Kepala BKP SDM, Kepala BKA, atau yang mewakili rekan-rekan JPT Pratama dari BKN, termasuk rekan-rekan Kepala Kantor Regional, dan seluruh peserta BKN menyapa pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja bahwa pagi hari ini kembali kita akan mereview progres penyelesaian penataan tenaga non ASN tahun 2000 melalui pengadaan calon ASN tahun 2024, khususnya melalui pengadaan atau pengangkatan P3K tahun 2024 dan 2025 ini. Slide, Bapak Ibu sekalian, refresh terkait dengan pelaksanaan pengadaan calon ASN tahun 2024, bahwa untuk CPNS relatif sudah selesai. Kemudian untuk P3K tahap 1 masih proses dengan pengusulan NIP dan pengangkatan atau penetapan SK P3K, termasuk juga P3K tahap kedua. P3K tahap kedua, hari ini kita masuk pada proses pengusulan nomor induk dan pengangkatan atau penetapan SK P3K, dan paling lambat usulnya mengingatkan kembali, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, usul penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 10 September 2025. Kalau dihitung dari sekarang, jadi tinggal 15 hari lagi untuk batas waktu usul pengangkatan atau usul penetapan nomor induk P3K, baik itu tahap 1 maupun tahap 2. Nanti kita akan lihat bagaimana progres dari usul penetapan P3K termasuk dengan pengangkatan penetapan SK P3K-nya. Dan mengingatkan kembali bahwa TMT untuk P3K paling lambat 1 Oktober 2025. Jadi kalau lebih cepat dari 1 Oktober itu lebih bagus. Kita mengharapkan bahwa teman-teman P3K, baik itu tahap 1 atau tahap 2, itu sudah mulai bekerja secara nyata, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025, itu paling lambatnya. Lanjut, kemudian sebelumnya ada nggak? Ya, Bapak Ibu sekalian, sekedar review juga bahwa untuk CPNS tadi sudah saya sampaikan, SK sudah 99%, artinya relatif sisa-sisanya itu misalnya biasanya karena tidak lanjut atau karena meninggal dunia dan mengundurkan diri dan sebagainya. Kemudian untuk P3K, formasi yang disediakan itu 1.008.842. Nah, untuk pelamarnya, jadi formasi utuh untuk P3K yang diperbutkan baik oleh tahap 1 maupun tahap kedua. Nah, kemudian pelamar P3K tahap 1 itu 1.396.807. Dari pelamar 1,4 juta telah diterbitkan Pertek nomor induk P3K sebanyak 594. Dan SK yang sudah ditetapkan adalah 528 dari tingkat keterisian formasi 689.847. Jadi kalau kita lihat dari tahap 1 sendiri, ini masih ada selisih antara keterisian formasi dengan usul atau dengan penerbitan nomor induknya, ini masih ada selisih sekitar 110 ribuan atau 108 ribuan. Nah, kemudian untuk P3K tahap 2, jumlah pelamarnya 1.075.594. Sudah terbit NIP 41.000, jumlah SK yang sudah ditetapkan baru 5.500. Kemudian itu dari keterisian formasi sebanyak 185.620.
Jadi kalau kita lihat datanya ini belum mengembirakan, baik itu tahap 1 masih ada PR, tahap kedua jauh dari mengembirakan karena masih ada selisih yang sangat jauh sekitar 144.000 dari jumlah keterisian formasi dengan NIP yang sudah ditetapkan. Apalagi kalau dilihat dari SK yang sudah ditetapkan. Jadi total keterisian formasi P3K tahap 1 dan 2 dari formasi 1.008.842 terisi 875.467 atau 87%. Penyebabnya ketidakterisian karena memang tidak ada pelamar. Jadi untuk P3K ini Bapak Ibu sekalian, kalau dari awal Bapak Ibu sekalian di instansi itu detail dan betul-betul memperhitungkan tenaga non-ASN yang ada di instansinya, baik yang ada dalam database maupun non-database, maka harusnya formasi 1.008.842 ini akan terisi semua. Namun pada kenyataannya hanya terisi 87% karena perencanaan kebutuhan atau usulan rincian kebutuhan tidak sesuai benar dengan kondisi real dari tenaga non-ASN, baik yang ada dalam database BKN maupun yang non-database yang bekerja lebih dari 2 tahun dan masih bekerja sampai dengan saat melamar. Selanjutnya akan kami sampaikan untuk CPNS, penyelesaiannya saat tadi sudah sampaikan untuk perteknya sudah untuk NIP-nya sudah 99,72% dan untuk SK-nya sudah 98 atau 99%. Nah, ini artinya sisa 1% kemungkinan besar karena mengundurkan diri dan lain sebagainya, atau SK-nya karena ditandatangani manual belum diupload dan belum diupdate di SI-ASN. Lanjut. Kemudian untuk P3K tahap 1, Bapak Ibu sekalian, untuk P3K tahap 1 dari keterisian formasi sebanyak 689.847 sudah terbit NIP-nya 594.772 dan sudah di SK-kan sebanyak 528.496 atau 88,9%. Jadi masih ada 11% yang belum ditetapkan SK dari NIP yang sudah diterbitkan. Sedangkan NIP yang belum diterbitkan dari usulnya itu masih ada sekitar 90.000. Ini tugas dari BKN untuk segera menyelesaikan dalam waktu kurang dari 5 hari ini. Lanjut, kemudian untuk P3K tahap 2, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian untuk angka yang saya beri warna merah, yang saya tulis dengan warna merah. Dari formasi 1,008 juta, keterisian formasinya adalah 185 karena sebagian besar sudah terisi dari P3K tahap 1 sebanyak 658.000 tadi. Maka untuk tahap 2 yang mendapatkan alokasi formasi penuh waktu adalah 185.620. Dari 185.620 ini yang sudah diusulkan ke BKN terhitung kondisi data per 26 Agustus 2025 kemarin baru, jadi bukan sudah, tapi baru 60.874 usul untuk NIP. Kalau dipresentasekan baru 32,29%. Waktunya tinggal 15 hari untuk usul NIP ini ke BKN. Jadi masih cukup lumayan karena masih ada 124.000 sekian yang belum diusulkan ke BKN. Dari 60.000 yang sudah diusulkan sudah terbit pertek NIP, sudah terbit NIP sebanyak 41.000, sisanya 19.000 masih dalam proses penetapan nomor induk P3K. Kemudian dari sisi SK, kembali mohon perhatian untuk yang warna merah, dari 41.442 pertek NIP yang sudah ditetapkan oleh BKN, baru 5.536 yang sudah SK. Jadi kalau kita sandingkan antara jumlah keterisian formasi P3K tahap 2 sebanyak 185.620 dengan
yang sudah diangkat sebanyak 5.536 itu masih sangat jauh dari kata selesai. Ini mohon perhatian bersama dari Bapak Ibu sekalian untuk segera mengusulkan usul nomor induk P3K, dan apabila nomor induk P3K sudah kami tetapkan, mohon segera ditindaklanjuti dengan penetapan SK pengangkatan, dan apabila SK-nya ditetapkan secara manual dalam bentuk dokumen fisik, mohon segera update di SIASN dengan melampirkan atau upload dokumen SK-nya agar datanya terus bergerak sesuai update sesuai dengan kondisi senyatanya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sampaikan masih ada sekian ribu yang belum diusulkan. Dari sisi instansi, masih ada beberapa instansi yang belum usul penetapan nomor induk P3K. Untuk tahap 1 masih ada 6 instansi, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dikti-Saintek, Kementerian Kehutanan, Pemkab Pati, kemudian Pemkab Sarmi. Kemudian untuk tahap 2 itu ada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian Kemenko Maritim dan Invest, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kemendikti-Saintek, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Kementerian Perindustrian, Setjen Komnas HAM, Setjen Dewan Pertahanan Nasional, kemudian Kementerian Kehutanan, Kementerian Kebudayaan, itu untuk instansi pusat. Kemudian untuk daerah, masih ada 111 instansi yang belum menyelesaikan usul nomor induk P3K. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu progres dari pengangkatan P3K tahap 1 dan tahap 2. Kalau saya mengatakan P3K, itu berarti P3K penuh waktu. Karena memang tidak ada istilah P3K penuh waktu, jadi istilahnya adalah P3K. Nah, kemudian saya akan berlanjut ke progres pengusulan atau pengangkatan P3K paruh waktu. Sesuai dengan surat Menpan dan juga beberapa peraturan ataupun keputusan yang diterbitkan oleh Menpan RB, maka salah satunya disebutkan yaitu bahwa bagi peserta seleksi P3K yang berasal dari PHK 2, kemudian pelamar prioritas, kemudian tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN, maupun tenaga non-ASN yang non-database tapi bekerja minimal 2 tahun di instansi, dan melamar dan mengikuti tes sampai dengan selesai, kemudian tidak mendapatkan alokasi kebutuhan untuk P3K, dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, tata cara pengangkatan P3K paruh waktu sudah disampaikan melalui surat Menpan RB untuk saat ini, dan tadi sudah disampaikan juga jadwal oleh Bapak Wakil Kepala. Saat ini adalah proses verifikasi validasi usul rincian kebutuhan P3K paruh waktu oleh teman-teman di Kementerian PAN RB. Untuk usul rincian kebutuhannya sudah berakhir sebenarnya 7 hari yang lalu, tetapi kemudian diperpanjang 2 hari sehingga terakhir adalah tanggal 25 Agustus 2025 kemarin. Nah, mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu yaitu data tenaga non-ASN yang ada di SIASN, tadi sudah saya sampaikan, data berdasarkan pelamar untuk P3K, baik tahap 1, tahap 2, itu akan ditampilkan oleh SIASN untuk masing-masing instansi, yaitu yang belum mendapatkan alokasi kebutuhan atau belum diangkat menjadi P3K. Kemudian dari situ, dari data tersebut, instansi melakukan pemetaan kebutuhan P3K paruh waktu, meliputi nama non-ASN-nya, kemudian jabatannya, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Untuk jabatan teknis terbatas pada jabatan P3K pelaksana. Yang lainnya adalah fungsional. Kemudian untuk lokasi kebutuhan, untuk guru itu di Dinas Pendidikan, tidak sampai kepada lokasi terkecil. Kemudian tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan. Instansi melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan data tenaga non-ASN yang ditampilkan oleh SIASN. Kemudian instansi submit usulan kebutuhan tersebut, dan seluruh data
pelamar P3K yang ditampilkan SISN yang berpotensi untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu wajib dipetakan oleh instansi. Untuk yang diusulkan, klik untuk diusulkan, yang tidak diusulkan atau ditolak itu diklik ditolak dan disertai dengan alasan atau wajib ada alasan tidak diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Alasannya sudah disiapkan, tinggal instansi memilih alasannya. Kemudian setelah itu, instansi wajib melampirkan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PPK dengan tanda tangan elektronik, kemudian submit usul rincian kebutuhan P3K paruh waktu melalui fitur perencanaan kebutuhan di SIASN. Kemudian Menpan melakukan verifikasi dan kemudian Menpan menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu itu. Logikanya dengan data yang sudah limitatif ini, yang sudah lengkap ini, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan usulan rincian kebutuhan maupun untuk penetapan kebutuhan oleh Menpannya. Kemudian setelah ditetapkan rincian kebutuhan, instansi menyampaikan pengumuman dan beriringan dengan itu, paralel dengan pengumuman peserta yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu melakukan pengisian di HER-H. Dan selanjutnya diusulkan penetapan nomor induk P3K paruh waktu ke BKN melalui SISN dan BKN akan menetapkan nomor induk P3K paruh waktu dilanjutkan dengan penetapan SK pengangkatan P3K paruh waktu oleh pejabat pembina kepegawaian. Lanjut. Data yang per tanggal 26 Agustus, Bapak Ibu sekalian, dari potensi P3K paruh waktu 1.370.986 ini, datanya satu persatu lengkap ada di SISN, sudah diusulkan menjadi P3K paruh waktu sebanyak 1.230.857 atau sudah 89,8%. Kemudian tidak diusulkan kotak warna merah sebanyak 43.208 atau 3,2%. Jadi yang warna biru itu sudah pasti diusulkan, yang warna merah sampai dengan hari ini pasti tidak diusulkan oleh instansinya. Yang masih menjadi PR yang belum jelas adalah yang di tengah, sebanyak 96.927. Ini yang kita tunggu kepastiannya apakah diusulkan atau tidak. Dari keseluruhan instansi, ada 622 instansi yang sudah final usul rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Ada 84 instansi kementerian lembaga, kemudian 538 pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. 117 instansi belum final, yaitu 17 kementerian lembaga dan 100 pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, untuk progres usul P3K paruh waktu dari sisi prioritas itu R1, R2, R3 dan seterusnya itu tadi sudah disampaikan ada 1,23 yang sudah diusulkan. Jadi untuk yang R1 semuanya sudah diusulkan. Kemudian untuk yang ikut tes CPNS dan tidak lulus itu 36.000 dari 54.621 potensi sudah diusulkan 36.000 dan tidak diusulkan atau ditolak 11.000 dan belum ada kepastian 7.000. Data itu seterusnya seperti yang tertera dalam tabel ini. Nah, alasan yang warna merah, alasan ditolak antara lain tidak aktif bekerja, tidak tersedia anggaran, tidak ada kebutuhan organisasi, dan meninggal dunia. Lanjut. Slide. Belum bergerak slide. Nah, ya. Mohon maaf, ada gangguan jaringan sedikit. Mohon sabar. Dan selanjutnya, ini daftar instansi yang belum usul P3K paruh waktu. Mohon bantuan Bu Sesdep Kedeputian Sidiki untuk menyampaikan data instansi yang belum mengusulkan P3K paruh waktu. Silakan Bu Jumiati untuk menyampaikan.